Ya, kita masuk ke materi database. Ya, udah. Kita mengenal tool untuk membangun sebuah database. Yang kemarin kita sudah mengenal yang namanya akses. Nah, sekarang kita hanya mengulas saja nih, nggak sampai praktek MySQL, tapi kita mengulas saja MySQL apa sih, ya kan? Biar untuk referensi kalian. Jadi MySQL itu termasuk tool atau software yang digunakan untuk membangun sebuah database dengan memanggil perintah-perintah bahasa query. Jadi yang namanya MySQL ini menggunakan bahasa query. Nah, jadi bahasa query itu mau dipanggil pakai apa? Nah, software database. Nah, software database-nya apa? MySQL. Nah, kita cuma mengenal saja. Jadi kita tidak akan praktek. Nanti MySQL ini akan dipraktekkan ketika nanti ketemu pemrograman multi-user atau client server dan lain-lain. Nah, nanti dijelaskan di mata kuliah yang lain. Nah, ini cuma untuk pengenalan saja. Nah, udah. Nah, jadi pokok pembahasannya di sini nanti pengenalan database-nya, lalu dasar-dasar dari MySQL. Ya kan? Yang lain mana nih Mas Muhammad Ali? Halo? Yang lain mana Mas Muhammad Ali? Halo? Halo Mbak Sherina? Halo? Mohon linknya di-share ke teman-temannya ya. Mohon linknya di-share ke teman-teman ya, biar gabung. Mohon share-nya, mohon linknya di-share ke teman-temannya. Yuk, kita mulai Ya, lagi. Ya, ya sebentar Pak. oke. Jadi saya Nah, ulangi. copy ke grup ya. Oh ya. Jadi sambil didengarkan, saya ulangi lagi. Kita mengenal database tentang MySQL, ya kan? Kemarin kita sudah praktek, ya kan, software database, yaitu akses, ya kan, untuk membuat dan memanggil ya, data, ya kan, menggunakan akses. Sekarang kita ke MySQL. Jadi MySQL itu biasanya menggunakan bahasa query. Nah, sama akses pun juga ada bahasa query-nya. Nah, pokok pembahasan di sini, nah ini Mas Ahli Mukarram udah gabung, pengenalan database dan dasar-dasar MySQL. Kita cuma mengenal saja nih, nggak usah meraktekkan. Kita nggak akan meraktekkan MySQL, cuma kita biar tahu database itu nggak akses saja, tapi MySQL juga database. Nah, atau basis data. Nah, pengenalan database nih, ya kan? Nah, selamat gabung Mas Wahyu. Nah, database adalah kemarin sudah saya bahas terus. Ini tak ulangi lagi. Sekumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga akan memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengatur, ya kan? Yang menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien bagi penggunanya. Ya, dan database juga bisa berdiri sendiri dan dapat juga digabung menjadi satu kesatuan. Contohnya, kita punya tabel 2 atau lebih, ya kan? Nah, data tersebut dapat dikorelasikan, ya kan? Atau dapat dihubungkan. Nah, selamat datang Mbak Rika. Lalu sehingga, ya kan? Sehingga database yang tadi sudah dibuat itu akan menjadi database manajemen sistem, ya kan? Nah, di DBMS ini dia akan mengatur sampai pengaturan hak akses. Nah, ya kan? Selamat datang Mbak Ipung, ya.
pengenalan database, ya kan? Basis data, ya kan? Basis data bisa dikatakan sebuah himpunan atau kelompok data atau arsip nih kalau di dunia nyata belum komputerisasi atau belum terdigital, dia arsip. Nah, entah arsip itu bisa berupa kertas atau lembaran, ya kan? Terus bisa berupa fisik. Nah, fisiknya itu kertas misalkan, ya kan tadi. Nah, yang saling berhubungan. Nah, jadi data itu akan berhubungan terus, Mbak Mas Vidya. Nah, yang diorganisasikan, nah, diorganisasikan itu disusun dengan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaat kembali dengan cepat. Nah, jadi database itu sebenarnya arsip atau sebuah kumpulan-kumpulan data nih. Kalau arsip di kantor belum ada komputerisasi, dia dimasukkan ke kabinet, ya kan? Nah, ke kabinet nih, semua arsip di kabinet atau di staples. Nah, itu kan kurang efektif ketika kita mau mencari data, ya kan? Misalkan, tolong saya carikan data tahun lalu. Nah, kalian buka kabinet, ya kan? Yang isinya penuh arsip, kalian akan kesusahan. Makanya inilah basis data. Nah, jadi himpunan kelompok data atau sebuah arsip yang saling berhubungan. Arsipnya itu saling berhubungan, keterkaitan. Nah, yang diorganisasikan, yang disusun, ya kan? Kalau di kabinet pun nanti disusun, ya kan? Nggak mungkin toh langsung kamu tumpuk, enggak. Masih kalian kasih, oh ini tahun arsip 2018, oh ini tahun 2019, oh ini tahun 2020, kan gitu. Nggak mungkin campur 18 campur 19, 19 dicampur 2020 dan sebaliknya, kan gitu. Nah, sehingga nantinya kalau kita disusun dan diorganisasikan sedemikian rupa, ketika pengguna ingin mencari, nah, di situ kita dapat mendapatkan sebuah informasi secara cepat. Jadi gitu loh. Jadi intinya database itu dibuat tuh gunanya untuk mempermudah pekerjaan kita. Karena apa? Database itu kumpulan semua data yang kalian arsipkan, yang kalian susun, ya kan? Sedemikian rupa sehingga nanti kalian akan memanfaat kembali ketika butuh dengan cepat. Jadi kalian akan memanfaatkan kembali data itu dengan cepat dapat ketemu. Nah, karena sudah tersusun. Nah, adapun komponen sistem database, nah, ini saya ulangi lagi dari awal dulu, ya kan? Sudah saya jelaskan, ada perangkat keras, yaitu adalah hardware. Nah, hardware itu apa saja? Yaitu bisa komputer, memori storage atau sebuah hard disk dan peripheral, ya kan? Lalu yang kedua ada sebuah sistem operasi atau perangkat lunak, ya, yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi komputer atau mengendalikan resource itu coding misalnya gitu, komputer dan melakukan berbagai operasi dasar dari sebuah sistem komputer. Nah, dan database harus bisa menyimpan berbagai objek data. Menyimpan berbagai objek data. Jadi database itu atau tabel itu harus bisa nyimpan entah itu datanya gambar, entah itu datanya video, entah itu datanya simbol, entah itu datanya audio. Nah, itu harus bisa menyimpan. Dan database tersebut harus terstruktur, ya kan? Dan memiliki indeks. Nah, indeks itu kayak primary key. Nah, jadi indeks mana sih yang akan dijadikan kunci, ya kan? Lalu DBMS. DBMS itu apa sih? Database Management System. Sebuah perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Jadi dia yang mengontrol nih data dalam
jumlah besar. Ya contohnya itu tadi, pakai Access, pakai MySQL, pakai SQL. Lalu user adalah sebagai pemakai database, nah, dan aplikasi. Aplikasi ini aplikasi apa sih? Bukan aplikasi database-nya atau tools untuk membuat database. Aplikasi ini gabungan dari DBMS, di luar dari DBMS. Jadi misalkan kalian pakai Microsoft Visual, entah itu Visual Fox Pro, Visual VB, ya kan? Atau kalian mau pakai web, pakai PHP, mau pakai ASP, mau pakai Java, nah, itu terserah kalian. Gitu. Nah, bahasa database itu dibagi menjadi dua, bahasa database atau bahasa query, ya biasanya kan gitu. Dibagi menjadi dua. Kenapa itu Mbak Tasya? Senyum-senyum. Salah Pak, sama orang tua saya Pak. Oh, jadi ada dua bahasa, ya kan? Yang pertama DDL, bukan dedel ya, tapi DDL, bukan dedel, tapi DDL ya. DDL adalah Data Definition Language. Nah, bisa diartikan DDL ini digunakan untuk membuat tabel baru. Intinya database itu membuat tabel, intinya itu. Jadi database adalah wadah. Wadahnya itu disusun. Nah, disusun dengan apa? Dengan membuat tabel. Nah, kalau kalian lihat jadwal pelajaran, kalau kalian buat tabel atau kalau kalian uraikan, lebih gampang mana? Lebih gampang tak buat tabel, Pak. Tabel Senin, tabel Selasa, tabel Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kan gitu. Daripada kalian uraikan, tulis dari ke atas ke bawah. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa. Itu akan lebih susah. Makanya database ini itu ada namanya DBMS tadi, data. Nah, nih, manajemen sistem. Bagaimana sih kamu manajemen databasemu biar gampang ketika kalian ya kan mencari kembali, ya kan? Oh, dengan apa? Dengan menggunakan MySQL atau Access. Kalian buat database. Nah, database-nya di dalam situ kita harus buat apa? Kelas atau tempatnya dulu. Apa itu? Oh, tabel. Nah, di dalam tabel itu nanti ada atribut-atributnya, ya kan? Nah, dan di dalam tabel itu harus ada indeksnya, ya kan? Nah, indeks ini nanti akan digunakan untuk menghubungkan antar tabel, ya kan? Dan kalian harus menentukan struktur tabel. Tabel mana sih yang menjadi tabel induk atau tabel utama, dan mana sih yang akan jadi tabel anak atau tabel pendukung. Ketika tabel pendukung itu dibuang, ya kan? Tabel-tabel induk ini tetap akan memberikan sebuah informasi. Tapi kalau tabel induk kita buang, kita ada tabel anak saja atau tabel pendukung, nah, dia tidak akan bisa memproses atau menghasilkan sebuah hasil karena dia berdiri mengambil informasi yang ada di dalam tabel induk. Kalau tabel induknya nggak ada, dia tidak bisa mengambil informasi sehingga tidak bisa memproses, kan gitu. Nah, itu namanya DDL, ya, Data Definition Language. Lalu yang kedua itu ada DML, Data Manipulation Language, ya. Jadi data manipulasi itu apa sih? Manipulasi berarti tak manipulasi ya. Berarti direka-reka kan? Yang namanya manipulasi kan direka-reka, ya kan? Jadi bisa dikatakan DDA atau data manipulasi ini, ya, data yang bisa menyisipkan atau menambah data baru ke database. Jadi intinya data manipulation itu bisa menyisipkan atau menambah data baru ke dalam database. Terus menghapus data. Terus mengubah data itu DML. Jadi DML itu data manipulation language. Saya mau manipulasi nih, kayak nota. Harganya 1.000. Ya kan? Tapi saya beli, saya bilang sama karyawannya, Mbak,
nanti notanya ditulis 1500 ya. Itu termasuk DML, Data Manipulation Language. Jadi bisa ngerubah harga. Nah, jadi gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus menghapus harga harus bisa. Penghapusan data itu bisa. Terus nyisipkan. Nyisipkan tuh apa? Nyisipkan misalkan ada kolom 1 dan kolom 2. Saya mau menyisipkan di antara kolom 1 dan kolom 2. Nah, itu namanya menyisipkan. Jadi keluar di tengah-tengah antara kolom 1 dan kolom 2 itu namanya menyisipkan, ya kan? Lalu bisa nambah data, ya kan? Nah, itu DML. Paham ya? Jadi DDL itu data untuk membuat strukturnya, DDL itu atau Data Definition Language adalah, ya kan, bahasa yang akan digunakan untuk membentuk sebuah struktur tabel, yaitu DDL. Kalau DML, dia adalah bahasa yang akan digunakan untuk memanipulasi database. Entah itu pemanggilan data yang tersimpan, entah itu penyisipan atau penambahan data baru ke dalam database, entah itu penghapusan data dari database, dan yang terakhir, entah itu pengubahan data pada database. Nah, sehingga dapat gambarkan seperti ini. Nah, misalkan nih ada klien. Klien itu apa sih? Ya kan? Klien adalah bisa dikatakan pemakainya nih, ya kan? Nah, klien itu akan mendapatkan sebuah antarmuka atau sebuah form atau tampilan, ya kan? Nah, kayak kalian buka Facebook, ya kan? Kalian menjadi klien, ya kan? Kalian buka Facebook, kalian jadi klien. Di browser kalian ketik www.facebook.com, ya kan? Ketika kalian enter, kalian akan tampil sebuah form atau sebuah tampilan yang menunjukkan isi username, isi password. Nah, ini yang akan menentukan apa? Hak akses kalian. Karena kalau tidak dikasih username atau password, berarti nanti kalian bisa masuk ke Facebook orang lain. Nah, makanya ini dibatasi. Ya kan? Kalau kalian pengguna si A ya, masuknya si A. Jadi tidak bisa ngedit datanya si B kan gitu. Yang bisa melakukan ngedit datanya si A ya si A yang bersangkutan kan gitu. Sehingga nama variabel atau nilai yang tadi si A dikasih variabel A misalkan, dia akan masuk ke dalam sebuah program, ya kan? Jadi variabel itu akan masuk ke dalam program, ya. Nah, programnya itu pakai ASP boleh, pakai PHP boleh, pakai Visual Basic boleh, nah, terserah kalian. Tapi kalau ini MySQL ya pakainya tetap disesuaikan. Kalian harus menyesuaikan DBMS kalian dengan aplikasi yang akan kalian gunakan tuh apa sih? Ya kan? Oh, misalkan DBMS-nya saya pakai MySQL. Lah, cocoknya dengan apa? Kalian harus analisa ke sana. Nggak boleh DBMS-nya MySQL langsung tak kasih visual. Nah, bisa match nggak? Nah, itu kalian harus cari tahu. Kalau ini berbasis web. Oh, kalau berbasis web berarti database-nya apa sih yang akan saya gunakan? Terus aplikasi apa yang saya akan gunakan? Nah, itu harus sinkron. Nah, sehingga ketika kita sudah ngoding di sini, kita sudah membuat bahasa query di sini. Nah, jadi tampilan ini ada di program di sini. Nah, dia akan memanggil. Nah, makanya di sini memanggil dan menginputkan. Makanya panahnya bolak-balik. Makanya panahnya bolak-balik masuk ke dalam database. Jadi, ya, kita bisa input database, bisa melihat isi database. Bisa merubah database, kita bisa view lagi database-nya. Jadi kayak gitu. Nah, itu fungsi dari DML tadi, ya kan? Gitu. Jadi, dalam bahasa pembuatan database itu ada dua, ya kan tadi, DDL atau Data Definition Language, dan yang kedua DML, Data Manipulation Language, ya kan? DDL itu untuk struktur database-nya, kita membuat struktur database. Terus kalau yang DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk merubah,
mengedit, menyisipkan, menghapus data di dalam database. Nah, paham ya? Paham? Sampai sini paham dulu? Ada tanyakan? Silakan. Silakan kalau ada tanyakan. Ayo, silakan. Ada yang tanyakan? Yuk, silakan. Yuk, silakan. Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Halo? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Sampai sini ada tanyakan? Enggak, Pak. Nah, gambarnya skemanya paham ya? Kalau ini kita kan input data berarti masuk, ya kan? Kalau di sini hasil form kita melihat hasil datanya, maka panahnya keluar atau HTML. Nah, ini masuk nilai variabel cocokkan di dalam sini. Oh, password sama user ID-nya sama, baru bisa buka database. Nah, bisa buka database, kalian bisa baca, bisa ngisi, ya kan? Bisa ngerubah, bisa melihat data rubahan itu. Nah, makanya di sini panahnya bolak-balik. Sehingga ketika kalian mau lihat, ya kan, panahnya keluar nih hasil formnya. Oh, ini tuh hasil tadi yang saya sudah rubah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ada pun beberapa dasar-dasar dari MySQL nih. Nah, kita hanya mengenal saja MySQL. Besok kembali lagi ke akses. Nah, kan gitu. Dalam bahasa SQL, pada umumnya memberikan sebuah informasi yang tersimpan dalam sebuah tabel yang secara logik atau secara masuk akal merupakan sebuah struktur dua dimensi yang terdiri dari sebuah baris. Baris itu apa sih? Row. Ya kan? Record adalah isian data dan kolom atau field, ya kan? Jadi field adalah sebuah nama kolom, row adalah baris, record adalah isian datanya. Ya kan? Nah, di dalam database, ya kan, itu tidak diperbolehkan menggunakan satu tabel, ya. Makanya kita kan butuh struktur tabelnya gimana sih? Makanya itu perlu dibuat-buat. Nah, jadi nggak boleh nih, saya membuat sistem informasi akademik, semua tabel, semua data tak jadikan satu tabel. Nggak boleh. Wong kalian punya hard disk, logikanya gini, kalian punya hard disk, ya kan? Atau punya flash disk. Ketika kalian beli flash disk atau punya flash disk, kalian kuliah nih, kalian sudah dikasih materi oleh dosen-dosen yang mengajar kalian. Otomatis kalian pisah-pisah nggak? Pasti kalian pisah-pisah. Dengan cara apa? Membuat sebuah folder. Logika sederhananya gitu. Dengan membuat folder, misalkan oh folder ini mata kuliahnya Pak Ari. Oh, folder satunya mata kuliahnya Bu Rini. Folder satunya mata kuliahnya Pak Yanal. Oh, folder satunya mata kuliah Pak Iman. Nah, itu disebut strukturnya sama. Ketika kalian buat database, kalian juga buat per kelompoknya. Jadi nggak boleh dicampur. Punyanya Bu Rini, punyanya Pak Zainal, punyanya Pak Ari, punyanya Pak Febrian, punyanya Pak Iman. Kalian jadikan satu nggak boleh. Maka kalian butuh yang namanya strukturnya. Kalian buat strukturnya tadi di sini. Makanya di sini DDL dulu tahapannya. Kalian buat struktur tabelnya. Ya kan? Kalian akan buat tabel apa saja sih? Kalian harus buat. Nggak boleh satu tabel untuk menampung semua data, nggak boleh. Makanya nanti kita akan belajar yang namanya normalisasi. Nah, itulah pentingnya nanti belajar normalisasi, menormalkan tabel-tabel. Jadi tidak boleh semua tabel itu digunakan, maaf, tidak boleh satu tabel digunakan untuk menyimpan semua data. Tidak boleh, harus distrukturkan. Oh, ini tabel apa ya? Oh, ini tabel apa ya?
Sama, ketika kita punya flash disk, kita mau menyimpan materi yang sudah diberikan oleh dosen, yang sudah mengajar, ya kan? Kalian nggak mungkin toh, kalian campur mata kuliahnya Bu Rini, mata kuliahnya Pak Zainal, mata kuliahnya Pak Ari, mata kuliahnya Pak Febian, kalian jadikan satu. Kan nggak mungkin. Kalaupun mungkin, ya kan kalian simpan jadi satu, bisa Pak, mungkin Pak bisa disimpan, bisa memang disimpan. Tetapi ketika kalian membutuhkan atau mencari sebuah informasi yang sudah nih, ya kan, kalian bingung nggak kalau nggak dikelompokkan? Bingung, ya kan? Sama di dalam sebuah database kalian strukturkan biar apa? Terurut, terperinci. Jadi ketika kalian mau mencari informasi yang sudah lama bisa ditemukan kembali dengan cepat. Intinya gitu. Paham ya? Paham? Berarti itu ada aturannya ya, Pak? Iya, ada. Makanya aturannya apa? Membuat tabel induk sama tabel anak. Nah, tabel induk itu tabel utama yang memiliki kunci. Nah, itu tabel induk. Jadi tabel induk itu yang memiliki kunci. Ya kan? Nah, biasanya tabel induk itu kuncinya apa? Primary key. Nah, kalau tabel anak kuncinya apa? Foreign key. Nah, jadi beda. Primary key dengan foreign key itu beda. Paham sampai sini? Insya Allah paham. Maaf ya. Tasya enak banget ini ngono. Satu ya Tasya. Sambil ngantuk-ngantuk ya Tasya ya. Ya. Dan lalu tipe data atau file itu juga penting di dalam pembuatan MySQL. Nah, data terdapat tipe, ya kan, di dalam sebuah tabel atau file-file yang berisi nilai dari data tersebut. Jadi, ketika kalian membuat file, kalian harus buat tipe datanya. Misalkan, ya kan, data numerik. Data numerik itu apa saja? Oh, ada byte, ya kan? Oh, byte itu data yang dari berapa ke berapa sih? Nah, kalian nanti bisa browsing di internet. Oh, ada data byte. Terus ada data apa lagi? Oh, ada data INT. Oh, ada data apa lagi? Oh, ada data tipe dengan double. Nah, jadi data number itu disebut dengan data bulat atau nomor bulat. Nah, kalau nomor bulat berarti harus diawali angka 1, bukan 0. 0 itu bukan bulat, harus angka 1. Nah, contohnya nih. Nomor karyawan bertipe integer. Ya. Dengan sebuah lebar fill 10, ya kan? Jadi kita membuat tabel karyawan nih. Nah, ada fill atau judul kolom. Judul kolomnya itu namanya karyawan, ya kan? Kayak di akses, ya kan? Lebarnya fillnya berapa? 10. Nah, nama karyawan tersebut bertipe apa? Karakter. Karena nanti kan nama karyawan kan teks, berarti karakter. Dengan lebar berapa? 100. Nah, misalkan. Lalu kita buat lagi fill alamat. Bertipe apa? Varchar. Dengan lebar berapa? Fill maksimal 25,5. Nah, jadi kayak gitu. Jadi disesuaikan. Nah, untuk data tipe, kelihatannya kemarin sudah saya jelaskan belum? Sudah belum? Belum. Ada data tipe byte. Ada data tipe INT, ada data tipe double. Hah? Belum. Hah? Masa sih? Belum. Data tipe byte, ada yang tahu? Data tipe byte. Nah, data tipe byte ada data numerik, ya, yang digunakan untuk menunjukkan sebuah bilangan bulat, kan gitu. Ini waktunya mau habis nih. Nah,
Biasanya kalau byte itu ukurannya berapa? 8 bit. Ya kan? Nilai minimalnya berapa? Minimalnya tuh kalau nggak salah tuh min 128. Nah, nilai maksimalnya itu 127. Ya kan? Nah, terus tipe data yang kedua untuk data numerik yang bulat itu namanya tipe data short. Short itu menggunakan memori 16 bit. Nah, padahal sekarang Windows rata-rata 32 bit, ya kan? Nah, nilai minimalnya itu 32.000 min 32.768. Nah, untuk nilai maksimalnya itu 32.767. Nah, lalu tipe data INT ini yang sering digunakan karena dia memiliki memori ukuran 32 bit, ya kan? Dengan nilai minimal itu min 2 miliar kayaknya kan saudara. Terus kalau maksimalnya 2 miliar. Nah, kalau pakai long itu lebih besar lagi sampai 9 triliun. Nah, tapi jangan banyak-banyak, nanti akan menguras memori. Nah, kalian gunakan INT misalkan, kan gitu. Masa data tipe belum sih? Di pemrograman lain Belum, kemarin nggak jadi lanjut. gimana? Kemarin Mbak. Kan nggak jadi. Oh, kemarin belum ya? Oh, berarti besok tak koreksi lagi aja. Kita masuk data tipe lagi aja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita belajar INT nih. Nah, nih data tipe, ya kan ada INT, ya kan? Angkanya berapa itu? Min berapa itu? 214 Dua, 748 2 juta, 2 3648. miliar, atau 2 triliun? 2 miliar. Nah, float. Nah, kalau float itu 2 miliar. digunakan untuk angka pecahan. Float. Pecahan tuh apa sih? Tahu nggak? Pecahan tuh apa sih? Iya, kalau Bilangan pecahan tuh apa? Kan ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan cacah, bilangan desimal. Bilangan pecahan itu apa sih artinya? Bilangan yang bisa dibagi. Semuanya bisa dibagi. Pembilang dan penyebut. Bilangan yang ada pembilang dan penyebut. Nah, itu disebut bilangan pecahan. Nah, berarti ada per 1/3, 2/3, 5/3, gitu loh. Ada pembilangnya, ada penyebutnya. Nah, itu float, ya kan? Nah, lalu ada data tipe date. Nah, ini kita belajar nih. Nah, kemarin katanya belum. Date untuk tanggal. Nah, date time itu data tipe untuk tanggal dan waktu. Char itu data tipe apa sih? Char digunakan untuk karakter, ya. Panjangnya ketika kalian misalkan mau menulis Rika Nur Afifah bin siapa, misalkan kan namanya panjang nih, biar bisa kesimpan kalian pakai char, karena char ini panjangnya 1 sampai 120 1 sampai 255 karakter, ya kan. Jadi char ini panjangnya dari 1 sampai 255. Jadi ketika Siti cuma terdiri dari 4 karakter, bisa pakai char, jadi gitu. Nah, tapi bedanya char ini panjangnya tetap, ya kan, tidak berubah-ubah kalau char. Tapi kalau varchar itu panjang karakternya itu berubah-ubah. Karena misalkan kayak alamat yang namanya alamat kan beda-beda nih, panjangnya mesti kan berubah-ubah. Nah,
ketika panjangnya berubah-ubah, ya kan, panjang karakternya berubah-ubah, kalian cocok pakai yang namanya varchar. Walaupun bisa pakai char, tapi kan char ini untuk panjangnya yang sesuai saja, yang sudah ditentukan, tidak bisa berubah-ubah. Nah, kalau kalian pingin datanya panjangnya bisa berubah-ubah, kalian pakai yang namanya varchar, bukan char, ya kan? Jadi hampir sama, char sama varchar itu hampir sama. Memang panjangnya dari 1 sampai 255, tapi kalau char itu nilainya tetap, kalau varchar nilainya berubah-ubah. Ada yang ditanyakan? Lalu data tipe blob. Blob itu apa sih? Data tipe dengan teks dengan panjang maksimum 6.553 karakter. Salah. Kok 6.000? 6 juta? 65. 65.000. Ya kan? 535 karakter. Maaf saya lupa. 65.535 karakter, ya kan? Lalu long blob itu panjangnya berapa? Nah, jadi harus kalian sesuaikan. Ketika kalian membuat sebuah file, kalian mau pakai data tipe apa sih? Kalian harus melihat acuannya. Oh, acuannya date, ya berarti pakainya date. Oh, acuannya char tuh berapa sih? Oh, panjang karakternya 1 sampai 255, tapi nilainya tetap. Nah, dan seterusnya. Nah, sampai sini ada tanyakan? Sebelum waktunya habis, silakan ada tanyakan? Enggak. Tidak ada. Ya, silakan kalau mau tanyakan. Ada nggak? Nggak ada. Nah, nih. Untuk mengolah sebuah database MySQL, yang kalian gunakan apa? Pengaturan di PHP MyAdmin. Nah, nanti kalau kalian belajar di pemrograman web, nah, akses ke database-nya, ya kan, menggunakan apa? Perintah query. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, contohnya seperti ini nanti, ya kan? Kita pakai menggunakan XAMPP. Kalau yang sudah pernah belajar web pemrograman web, nah kita pakainya XAMPP. Nah, nih. Nanti jalan, dia akan menjalankan perintah MySQL-nya, ya kan? Nanti sini ya bisa dilihat. Nah, kalian bisa nanti mengubah database dengan DOS-PROM. Kalian bisa pakai DOS-PROM, tapi saya paling suka menggunakan ya ini PHP MyAdmin. Jadi kalian boleh pilih nih, kalian pakai DOS-PROM boleh, pakai PHP MyAdmin boleh. Nah, kalian pilih. Kalau saya suka pakai PHP MyAdmin. Ada tanyakan? Nah, contohnya ini nanti dasar-dasarnya. Nah, ini bahasa query-nya, select bintang from tabel karyawan. Select, dia memilih bintang from dari tabel apa? Oh, tabel karyawan. Maka akan tampil seperti ini. Nah, bahasa query. Cek. Bahasa query sudah dapat? Belum. Nah, terus seperti ini lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini untuk MySQL saja, pengertian untuk apa? Informasi saja. Jadi basis data bukan hanya menggunakan akses saja, boleh pakai MySQL gitu. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ya kan? Tool-tool untuk basis data ada Oracle, ada MySQL, ada SQL Server, ada Access dan yang lain.